Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bani Fernanda dengan NIM 0504 1382 328089 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Sini saya dari angkatan 2003 kelas A. Nah, yang mendapat tugas dari dosen kami yaitu Ibu Agil. Untuk dari mata kuliah teknologi hasil ternak, untuk tugasnya itu bagaimana cara membedakan susu yang berurus baik dan juga susu yang berurus buruk dengan melakukan sebuah eksperimen sederhana dan juga perbandingan antara susu hati yang baik dan juga buruk. Untuk susunya sudah kami siapkan, ada dua, itu ini untuk susu yang berurus baik dan ini untuk susu yang berurus buruk. Ini susunya perbedaannya. Nah, untuk selanjutnya itu akan kita bahas mengenai beberapa cara untuk membedakan susu yang berurus baik dan juga buruk. Untuk yang kualitas yang cara membedakannya itu ada beberapa cara yang kita lakukan. Yang pertama itu dari segi warna. Untuk susu yang berurus baik, untuk warna itu memiliki warna putih bersih dan juga tampak homogen. Sedangkan susu yang berkualitas buruk itu memiliki warna yang sudah kekuningan dan juga berubah sedikit keabu-abuan. Nah, dengan adanya akibat pemisahan lemak dan air. Yang untuk cara yang kedua yaitu dari segi aroma. Susu segar itu memiliki aroma yang khas dan juga ringan, sedangkan susu yang sudah berkualitas buruk itu memiliki bau yang asam dan juga kuat apabila kita cium. Yang selanjutnya itu yang ketiga itu ada tekstur. Dari segi tekstur bisa kita lihat, dan untuk susu segar ini terdapat dalam bentuk cairan homogen tanpa adanya gumpalan. Ketika kita guncang, dia langsung turun ke bawah, tidak ada yang menempel dan tidak ada yang menggumpal. Sedangkan susu yang yang berkualitas buruk, teksturnya itu terdapat gumpalan ketika kita guncang. Jadi dia menempel di dinding-dinding medianya, tidak langsung turun dengan jadi inilah perbedaannya dari segi tekstur. Ini baik, ini plus buruk. Yang selanjutnya itu dari segi rasa. Untuk susu yang berkualitas baik itu memiliki rasa yang creamy dan juga sedikit manis karena adanya kandungan laktosa yang terkandung dalam susu tersebut. Sedangkan susu yang berkualitas buruk itu memiliki rasa yang asam dan juga kuat akibat fermentasi dari laktosa yang menjadi asam laktat dan asam laktat oleh bakteri. Mungkin untuk membedakannya terdapat 4 step tadi. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu penyebab kerusakan dari kualitas susu. Untuk penyebab kerusakannya itu ada beberapa yang mengakibatkan susu itu bisa rusak. Yang pertama itu diakibatkan oleh mikrobiologi. Jadi bakteri asam laktat seperti Lactobacillus dan Streptococcus mengubah laktosa menjadi asam laktat yang mengakibatkan susu menjadi asam dan menggumpal seperti ini ketika diguncang. Dan bakteri pembusuk seperti Pseudomonas dapat menghasilkan enzim yang merusak protein dan lemak sehingga menimbulkan bau dan rasa yang tidak enak. Yang kedua itu ada faktor fisika dan juga faktor kimiawi. Nah, untuk dari segi faktor fisika dan kimiawi ini terdapat laktosa dalam susu yang difermentasikan menjadi asam laktat dapat menurunkan pH yang mengakibatkan koagulasi protein kasein. Dan selanjutnya itu ada protein kasein menjadi tidak stabil pada pH rendah sehingga susu dapat menggumpal. Dan selanjutnya itu enzim alami dan enzim dari mikroba juga dapat memecah protein dan lemak, mempercepat proses kerusakan. Dan yang ketiga yaitu diakibatkan oleh pengaruh suhu dan penyimpanan. Dari suhu penyimpanan ini, apabila suhu ruangan dari penyimpanan susu ini dapat mempengaruhi kualitas susu.
Penyimpanan di suhu ruangan mempercepat pertumbuhan bakteri, sehingga susu lebih cepat rusak dibanding jika disimpan dalam suhu dingin. Jadi untuk susu ini ya tidak bisa disimpan dalam paparan matahari karena bisa menyebabkan kerusakan susu dengan cepat. Yang selanjutnya itu kontaminasi, diakibatkan oleh kontaminasi mikroba dan oksidasi lemak susu dapat meningkatkan akibat paparan udara. Nah, jadi untuk akibat kerusakan susu disebabkan beberapa hal tadi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tugas kali ini, yaitu bagaimana cara membedakan susu jemur kelas baik dan juga buruk, dan apa saja penyebab susu itu dapat rusak. Nah, jadi untuk kesimpulan dari yang saya sampaikan ini, yaitu kerusakan susu disebabkan oleh kombinasi aktivitas mikroba, perubahan kimia, dan faktor fisik yang mengakibatkan penurunan kualitas. Oleh karena itu, penting untuk menyimpan susu pada suhu dingin dan dalam kemasan yang kedap udara untuk memperpanjang masa simpannya. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Anjoy. Lo, Jok, kalau belum record, Jok.